Hmm. Baiklah, kita mulai kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. menjalankan ibadah puasa bagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengingatkan supaya Anda absen di kolom chat dengan menuliskan name underscore nama, oke? Karena itu akan menjadi absen untuk pertemuan kita hari ini. Oke, baiklah kita lanjutkan pembahasan kita, di mana pada pembahasan yang lalu, materi yang lalu kita sudah belajar tentang inersia. Jadi inersia benda. Jadi benda inersia itu menyatakan kecenderungan benda untuk tetap bergerak kalau dia bergerak, dan kecenderungan benda untuk diam kalau dia diam. Oke, jadi itu kita sebut dengan inersia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memperluas bahasan kita ke momentum. Jadi konsep inersia itu kita perkenalkan baik objek yang diam maupun objek yang bergerak. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau kita akan fokus pada konsep inersia benda yang bergerak. Oke, jadi inersia benda yang bergerak. Ini konsep inersia benda yang bergerak, inersia in motion, yang kemudian kita kenal dengan konsep momentum. Oke, jadi ini momentum itu berkaitan dengan inersia benda yang bergerak. Nah, benda yang bergerak bisa memiliki momentum yang besar jika benda tersebut memiliki massa yang besar atau kecepatan yang besar. Oke, sebagai contoh seperti ini, ketika kita ingin menghentikan truk dan menghentikan mobil kecil mini car seperti gambar di samping, maka gaya yang dibutuhkan sudah pasti lebih besar truk kalau mereka bergerak dengan kecepatan yang sama. Oke, jadi untuk menghentikan truk yang besar itu kita membutuhkan gaya yang besar kalau mereka bergerak dengan kecepatan yang sama. Tetapi kalau si mobil kecil ini bergerak dengan kecepatan yang jauh lebih besar, maka untuk menghentikannya kita butuh gaya yang lebih besar. Kalau kecepatannya besar, jadi kalau kecepatannya besar,
besar, maka kita butuh gaya yang lebih besar untuk menghentikannya. Jadi walaupun dia masanya kecil, tapi kalau kecepatannya besar, maka untuk menghentikannya kita butuh gaya yang lebih besar. Ini yang kita sebut dengan inersia benda yang bergerak. Jadi inersia benda yang bergerak, inersia in motion, ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu massa, yang kedua kecepatan. Jadi semakin besar massa sebuah objek, semakin susah menghentikannya. Kemudian semakin besar kecepatannya, maka semakin susah juga menghentikan benda tersebut. Kajian. Nah, kita perkenalkan konsep momentum. Jadi momentum ini kalau di sekolah menengah mungkin Anda sudah pernah lihat, yaitu P sama dengan M kali kecepatan ini vektor. Tulis begini, M dikali dengan kecepatan. Oke. Jadi di sana dua faktor yaitu massa dan kecepatan. Nah, truk mempunyai momentum yang lebih besar daripada mobil jika mereka bergerak dengan kecepatan yang sama. Tetapi mobil yang bergerak dengan kecepatan yang cepat bisa memiliki momentum yang lebih besar daripada mobil yang berjalan lambat. Jadi sekali lagi saya ulangi, ada dua faktor, massa dan kecepatan. Kemudian benda yang diam itu tidak memiliki momentum sama sekali. Jadi kalau truk yang diam itu tidak memiliki momentum sama sekali. Nah, sebagai contoh seperti ini, kita ada skateboard dengan truk bergerak dalam sebuah bidang miring pada kecepatan yang sama. Itu dengan otomatis momentum truk itu lebih besar. Oke. Tetapi kalau kecepatan si skateboard ini jauh lebih besar daripada truk, maka tidak menutup kemungkinan momentum skateboard itu lebih besar daripada truk. Nah, apa yang sekarang kita sudah membahas tentang momentum. Nah, yang menarik juga yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan momentum. Oke. Jadi momentum tadi massa dikali dengan kecepatan, jadi dua besaran yang sangat berpengaruh yaitu massa dengan kecepatan. Kemudian untuk merubah momentum kita butuh gaya. Oke, jadi untuk merubah momentum kita butuh gaya dan faktor lain yang mempengaruhi adalah lamanya gaya tersebut bekerja. Oke, lamanya gaya tersebut bekerja. Jadi semakin kalau misalnya Anda mendorong mobil, semakin lama Anda mendorong, perubahan momentumnya juga akan semakin besar. Oke. Sebagai contoh seperti ini, kalau misalnya Anda mendorong mobilnya dengan waktu 2 kali lipat, maka Anda akan menghasilkan perubahan momentum 2 kali lipat. Oke, jadi kalau misalnya kita dorong dengan selama T misalnya 5 sekon, kemudian kita yang lain mendorong misalnya 10 sekon. Nah, perubahan momentum yang 10 sekon ini lebih besar daripada 5 sekon. Oke. Jadi ada dua variabel yang lain lagi, contoh yang lain lagi, kalau misalnya kita sama-sama 5 sekon, tapi yang satu didorong dengan gaya 50 Newton, yang satu didorong dengan gaya 100 Newton, maka yang 100 Newton ini menghasilkan perubahan momentum yang lebih
besar. Jadi ada dua variabel yang berpengaruh, T dan F. Nah, sehingga kita perkenalkan konsep yang lain, yaitu impuls. Jadi kalau tadi untuk massa dan kecepatan, impuls itu gaya kali dengan waktu. Gaya kali dengan waktu kontak. Itu kita sebut dengan impuls. Impuls itu sama dengan perubahan momentum. Jadi saya ulangi dari awal tadi konsepnya. Momentum itu massa dengan kecepatan. Untuk merubah momentum kita butuh gaya dan waktu kontaknya. Semakin besar gayanya, semakin besar perubahan momentumnya, semakin besar T-nya, semakin besar perubahan momentumnya. Sehingga kalau kita tuliskan dalam bahasa matematik yang sederhana, impuls sama dengan perubahan momentum. Impulse equals to change in momentum. Atau bisa kita tulis Ft sama dengan delta Ft sama dengan delta P atau delta M kali P. Jadi untuk merubah momentum kita bisa dua caranya, gayanya diperbesar atau delta T-nya diperlama. Oke, itu sama-sama menghasilkan perubahan momentum yang sama. Nah, coba perhatikan dua contoh ini. Ini mempunyai perubahan momentum yang sama. Oke, jadi perubahan momentum yang sama. Yang pertama ketika dia menabrak ini semacam pasir, dia mempunyai T yang besar. Oke, dia mempunyai T yang besar sehingga F-nya kecil. Ini kita tahu tadi ini impulsnya sama, jadi F karena T-nya besar maka F-nya kecil. Oke, jadi kalau karena waktu kontaknya, jadi T itu di situ waktu kontak antara ini dengan ini. Oke, jadi waktu kontaknya. Nah, berbeda kalau dia menabrak tembok. Ketika dia menabrak tembok, waktu kontaknya kecil sehingga F-nya ini besar. Karena gayanya besar, maka mobilnya penyok seperti ini. Jadi kalau ada jadi ini terkadang digunakan yang seperti ini untuk uji, biasanya kita kenal dengan uji impak. Jadi sebelum mobil itu dikeluarkan ada namanya uji impak di perusahaannya. Aplikasi yang lain dari konsep ini, nah misal seperti ini airbag. Oke, jadi kalau mobilnya sekarang itu kalau di setirnya itu ada tulisannya airbag. Nah, fungsi airbag ini dia mengembang ketika terjadi tabrakan. Nah, dia penumpang akan bergerak ke depan seperti ini karena inersianya. Nah, dengan seketika airbag-nya ini mengembang. Karena airbag-nya itu dia berupa gas kayak bantal. Nah, T-nya besar sehingga gayanya kecil. Oke, karena gaya kecil maka akan mengurangi cedera pada pengemudi. Oke, itu salah satu aplikasi konsep impuls. Jadi sekali lagi saya ulangi, impuls itu F dikali ada menulis buku delta T, waktu kontaknya. Semakin besar waktu kontaknya, maka gayanya semakin kecil. Jadi kalau ini membesar, yang ini mengecil. Kalau ini membesar, yang ini mengecil. Oke, seperti itu pasangannya.
Nah, contoh yang lain lagi, kalau Anda yang laki-laki suka bermain bola, nah teknik menahan bola kalau datang itu ininya bolanya kita jemput, kemudian kakinya digerakkan seperti ini. Oke. Apa fungsinya ini? Supaya bola itu delta T-nya besar sehingga gayanya mengecil. Oke, jadi delta T-nya membesar, gayanya mengecil, sehingga bola itu bisa berhenti pas di depan kita. Jadi pada saat kita menahan bola, itu bolanya tidak menjauh dari kita. Nah, berbeda ketika kita ini kalau di dalam sepak bola melakukan tendangan volley, itu kita lawan bola yang datang ke sana. Oke, kita tendang dengan arah yang berlawanan sehingga delta T-nya kecil, gayanya membesar. Karena gayanya ini membesar, maka tendangannya akan semakin kencang. Oke, jadi apa? Seperti itu aplikasi momentum impuls di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, contoh yang lain lagi, kalau misalnya Anda melihat pertandingan tinju, kalau ditinju seperti ini, mukanya yang ditinju itu akan bergerak ke sini. Oke. Nah, kalau dia bergerak ke sana, T-nya besar, F-nya kecil. Oke. Karena waktu kontaknya kalau dia bergerak ditinju seperti ini, dia bergerak seperti ini, maka waktu kontaknya itu membesar sehingga F-nya kecil. Perubahan momentumnya tetap. Oke. Beda dengan kalau misalnya dia bergerak maju. Oke, kalau dia bergerak maju, T-nya kecil, waktu kontaknya kecil, F-nya membesar. Nah, sehingga kalau dia menggerak maju seperti ini, dia akan mengalami gaya yang sangat besar sehingga dia bisa saja KO. Jadi ini salah satu tekniknya di dalam bermain tinju. Oke, jadi kalau bermain tinju, kalau ada tinju dia bergerak ke belakang seperti ini. Kalau dia tidak sengaja bergerak ke depan seperti ini, pas tinju mengenainya, nah karena delta T-nya kecil, F-nya sangat besar. Nah, contoh yang lain lagi, kalau misalnya Anda menjatuhkan piring di lantai tegel, itu delta T-nya kecil. Jadi kalau misalnya ini piring, ini jatuh di lantai tegel misalnya. Nah, ini jatuh seperti ini delta T-nya kecil, sehingga gayanya besar. Maka kemungkinan dia akan pecah. Beda kalau misalnya dia jatuh, misalnya ini di kasur atau karpet. Nah, kalau dia jatuh di kasur atau di karpet, nah, delta T-nya besar sehingga gayanya kecil. Karena gayanya kecil, kemungkinan dia tidak akan pecah. Ada lagi. Nah, jadi apa? Sebelum kita lanjutkan, kita tadi sudah mengenal momentum. Momentum itu, P. Ini momentum, ada dua besaran yang mempengaruhi, yaitu massa dengan kecepatan. Kemudian untuk merubah momentum, itu kita butuh ada dua yaitu F dan delta T atau T dalam hal ini waktu kontaknya. Nah, ada konsep satu lagi yang saya ingin perkenalkan. Ternyata kalau misalnya di dalam sebuah sistem tidak ada gaya eksternal, nah momentum itu tidak total momentum tidak berubah. Oke, total momentum tidak berubah. Maksudnya seperti ini, kalau misalnya ini M1
Maksudnya seperti ini. Kalau ini MA bergerak ke sana, MB bergerak ke sana, masing-masing punya momentum. Oke. Kemudian dia bertumbukan, setelah bertumbukan, kecepatannya menjadi seperti ini. Ini momentumnya setelah tumbukan. Nah, ternyata momentum ini PA ditambah PB ini sama dengan PA aksen setelah tumbukan ditambah PB aksen. Jadi total momentum sebelum tumbukan dan setelah terjadi tumbukan itu sama besar. Oke? Itu kita sebut dengan hukum konservasi momentum, atau kalau di buku-buku SMA itu ditulis buku-buku kekalan momentum. Tapi kalau sebenarnya yang benar itu hukum konservasi momentum. Nah, misal seperti ini. Ini matematika saja. Ini bergerak ke sana 24 meter per sekon. Kalau massa A sama dengan massa B misalnya, ini bergerak ke sana, dan setelah bergerak ke sana dia bersambung seperti itu. Ini bisa kita kerjakan matematikanya sederhana. Sebelum tumbukan MA PA ditambah MB PB sama dengan, karena ini bersambung berarti ini MA ditambah MB dikali dengan P aksen. Oke. Ini sama dengan 0 sehingga MA PA ini MA ini sama besarnya, jadi bisa ditulis 2 MA matematika sederhana P aksen. MA-nya habis, berarti P aksen sama dengan PA dibagi 2. Dalam hal ini 24 dibagi 2, maka di sini kecepatannya 12 meter per sekon. Oke, ini contoh yang sederhana. Nah, tumbukan ini contoh yang sederhana. Tumbukan seperti ini kita kenal dengan tumbukan tidak lenting, Oke, tidak lenting, tumbukan tidak lenting. Oke, jadi tumbukan itu tumbukan itu ada berbagai macam. Ini tumbukan lenting sebagian. Ini kita sebut dengan tumbukan lenting sebagian. Ini lenting sempurna. Jadi kalau dua buah benda bertumbukan seperti ini, yang satu berhenti, itu kita sebut dengan lenting sebagian. Kalau bertumbukan seperti ini baru bergerak dengan arah yang berlawanan dengan kecepatan yang sama, itu kita sebut dengan lenting sempurna. Kalau dia ini juga lenting sebagian, tapi kalau dia ini saya contohnya lenting sebagian, ini bola basket memantul seperti ini proses tumbukan. Lantainya diam, kemudian bola basketnya memantul seperti ini. Nah, ini lenting sebagian. Nah, tidak lenting, coba perhatikan tidak lenting, misalnya balok, ini ditembak misalnya. Nah, ini peluru bergerak ke sana. Nah, pelurunya itu menancap di sini, kemudian ini bergerak ke sana secara bersamaan. Ini namanya tumbukan tidak lenting. Oke. Kalau lenting sempurna tadi, ini bergerak ke sini. Nah, setelah tumbukan, dia bergerak seperti ini. Ini lenting sempurna. Ini contoh yang sederhana, nanti Anda bisa baca, saya kirimkan bahan ajarnya.
Ini contohnya, misal ikan berenang dan dia beratnya ikan ini 6 kilo, bergerak ke sana dengan kecepatan 1 meter per sekon. Kemudian ini 2 kilogram. 2 kilogram ini P-nya sama dengan 0. Ini at rest, dia diam. Nah, pertanyaannya setelah makan berapa kecepatan ikan besar? Nah, dengan kecepatan momentum M, anggap ini A, ini B, MA kali PA sama dengan ditambah MB dikali PB sama dengan MA ditambah MB dikali dengan P. Oke. Kenapa digabung ini? Karena ini masuk ke dalam dimakan. Oke. Nah, ini PB-nya sama dengan 0, sama yang tadi. Ini 6 kali 1 sama dengan 6 tambah 2 kali P aksen. Oke. Ini 6 sama dengan 8 P aksen. P aksen sama dengan 6/8 meter per sekon. Oke. Nah, ini 6/8 atau 3/4 meter per sekon. Nah, kalau misalnya ikan kecil tadi itu bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon, tadi ikan besarnya seperti ini. Ini ikan kecilnya. Ikan kecilnya bergerak 2 meter per sekon. Maka penyelesaiannya ini. Oke. Dia minus 2 meter per sekon. Kenapa dia minus 2 meter per sekon? Karena dia berlawanan arah. Nah, matematikanya seperti ini, sama dengan yang tadi. Ini jadi 2 kali minus 2 berarti 6 kurang 4, 2. Kecepatannya sekarang menjadi 1/4. Jadi kalau tadi ikannya, kalau dia diam 3/4, kalau ikan kecilnya bergerak dengan arah berlawanan, kecepatannya menjadi 1/4 lebih kecil. Oke, ini contohnya. Dan selanjutnya kalau minus 4, nah, momentum itu juga merupakan besaran vektor. Kita tidak akan terlalu jauh analisis matematiknya. Tapi yang ingin saya katakan seperti ini. Ini contohnya. Jadi momentum A arahnya ke sana. Seperti ini. Ini sebelum tumbukan. Dan momentum B arahnya ke sini. Nah, setelah terjadi tumbukan, karena ini bukan tumbukan dalam segaris, maka momentum A tambah B arahnya ke sana seperti ini. Jadi setelah tumbukan, misalnya si A dari arah sini, si B dari arah sini, setelah terjadi tumbukan, arahnya ke sana seperti ini. Oke, jadi itu bisa kita analisis dengan menggunakan tumbukan 2 dimensi. Oke. Tapi yang paling penting di sini Anda sudah paham, kita bisa memahami konsep momentum dan konsep impuls di dalam satu garis lurus. Nah, tapi dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita menganalisis tumbukan minimal 2 dimensi. Ini contohnya yang lain, petasan misalnya, dia diam, seperti ini, jatuh seperti ini. Nah, setelah terjadi tumbukan, dia terbagi jadi 2 seperti ini. Oke. Itu kita juga menganalisisnya menggunakan hukum kekekalan momentum. Biasanya kita menggunakan analisis matematik, momentum dalam arah X dipisahkan dengan momentum dalam arah, ya ini biasanya momentum
dalam arah X dan momentum dalam arah Y. Jadi harus tetap. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sambil diperhatikan tugasnya untuk minggu depan. Nanti saya buatkan upload ininya di Google Classroom. Rekaman videonya juga nanti saya usahakan upload di YouTube supaya Anda bisa nonton ulang. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bagaimana, sudah absen semua? Oke, jangan lupa absen karena ini jadi record saya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana absen? Di chat. Fal, di mana absen, Fal? Di chat, kolom chat. Di mananya? Di kolom chat. Bis NIM kah? NIM baru nama. Ya. Di kolom chat toh. Iya. Fal dia iya. Chat mana ini? Pura-pura nggak tahu, bego. Di mana ini? Di chat saja. Langsung di chat saja. Nama kosong dalamnya? Terkirim nih ke dosen itu. Begitu saya juga. Memang kah kosong dalamnya? Iya, Jaya.